Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati dan memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Kembali Kau beri kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami beristirahat bersama di malam hari ini. Bapa yang baik, kami rindu firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, menghiburkan kami, menerangi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga hati kami dikuatkan, dibaharui malam hari ini. Kami mau renungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama dalam damai sejahtera Tuhan, adalah topik tentang bagaimana cara menjalani hidup saat gundah. Saudara, adakah hidup saudara hari ini saudara alami, saudara rasakan, saudara merasa hidup saudara begitu gundah? Gundah artinya saudara merasa bingung, saudara merasa tidak menentu, saudara merasa hidup ini penuh dengan beban berat, penuh dengan masalah, persoalan, sehingga hidup saudara gundah. Saudara bingung, saudara tidak mengerti apa yang harus saudara lakukan, saudara tidak mengerti bagaimana, dan saudara tidak mengerti juga apa yang akan terjadi ke depan, sehingga hidup saudara penuh dengan kebingungan. Situasi-situasi yang ada hari ini saudara, itu sangat beralasan membuat banyak orang merasa gundah dalam kehidupannya, membuat banyak orang merasa bingung apa yang harus dikerjakan dan apa kira-kira yang terjadi ke depan. Ada begitu banyak orang yang merasa putus asa dengan situasi yang ada. Ada begitu banyak orang yang mau menyerah dengan situasi yang ada. Tetapi saat ini saudara, kalau kita menyerah, kalau kita putus asa, maka keadaan akan semakin sulit. Kalau kita putus asa, kalau kita menyerah, maka perjuangan itu sudah selesai, dan hidup kita akan semakin terpuruk dan semakin terpuruk. Tetapi ketahuilah, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun beratnya kehidupan yang sedang saudara jalani hari ini, perjuangan kita belum selesai, perlombaan belum selesai. Di titik manapun saudara berada hari ini, dan mungkin langkah demi langkah begitu sulit untuk melangkahkannya, ketahuilah bahwa saudara masih punya potensi untuk menang. Saudara masih punya potensi untuk menjadi juara. Itu sebabnya saat ini yang menjadi masalahnya adalah bagaimana supaya kita tidak menyerah. Sekalipun dalam keadaan membingungkan, dalam keadaan gundah, tetapi kita tidak menyerah. Namun kita akan terus berjuang. Kita akan terus melangkah dengan cara yang benar. Sehingga nanti saya rindu saudara, ke depan saya akan mendengarkan kesaksian dari saudara, bagaimana saudara diberi kemenangan oleh Tuhan, diberi jalan keluar oleh Tuhan, diberi mujizat pemulihan oleh Tuhan ketika saudara menghadapi saat-saat gundah dalam hidup saudara dengan cara yang benar. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara.
Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan saat ini, sehingga saudara akan menghadapi situasi kehidupan saudara yang sedang gundah gulana dengan cara yang benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal yang ke-42, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya firman Tuhan akan digali secara objektif dan akan diterangkan secara sistematis kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikapan maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan saudara. Adapun konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur ini merupakan Mazmur dari Bani Korah, di mana di dalam Mazmurnya ini Bani Korah mengungkapkan tentang situasi yang dia alami, beban hidup yang dia alami, persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Di ayat yang ke-6 dia mengungkapkan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur ini mengalami ketertekanan jiwa. Jiwanya tertekan oleh karena situasi yang dia alami, oleh karena kondisi yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Jiwanya begitu tertekan oleh karena persoalan demi persoalan yang datang terus-menerus. Persoalan demi persoalan yang menindih kehidupannya. Saat ini saudara,
Ketika saudara mendengarkan ini, mungkin saudara juga sedang melihat ke dalam diri saudara, dan saudara merasa bahwa saudara juga merasakan seperti apa yang dialami oleh pemazmur ini. Mengalami jiwa yang tertekan oleh karena masalah, persoalan yang dihadapi. Di ayat 5 dia berkata bahwa jiwanya gundah karena situasi itu. Dia berkata, inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Karena jiwa yang ditekan oleh masalah dan persoalan, jiwanya menjadi gundah, jiwanya menjadi tertekan oleh karena situasi yang ada. Hidup sepertinya begitu sulit, hidup sepertinya begitu berat. Dan kemudian saudara, sekian waktu lamanya tidak ada pertolongan. Sekian waktu lamanya tidak ada perubahan yang terjadi. Sehingga saudara, orang-orang mulai mengejek, orang-orang mulai merendahkan. Sehingga di ayat 4 pemazmur ini berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang-orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Orang-orang mulai mempertanyakan, di mana Allahmu? Dalam ketertekanan jiwa yang sedang dia alami oleh karena masalah persoalan yang sedang menindih, dan tidak ada perubahan yang terjadi, tidak ada pertolongan yang terjadi. Semuanya malah semakin buruk dan semakin buruk, sampai-sampai dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Bayangkan betapa sulit keadaan itu saudara, sampai-sampai air mata berderai siang dan malam. Jiwa yang tertekan, jiwa yang gundah. Dan dalam situasi demikian tidak ada pertolongan, sehingga orang-orang yang dengan nada mengejek berkata, di mana Allahmu? Dan bukan hanya sekali saudara, di ayat 11 juga dia berkata, seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Ini semakin jelas saudara, pemazmur mengungkapkan bahwa pertanyaan di mana Allahmu itu merupakan pertanyaan ejekan, itu merupakan pertanyaan mencela. Dan pemazmur merasakan itu seperti tikaman maut bagi dia. Itu pertanyaan yang begitu menyakitkan, itu ejekan yang begitu menyakitkan. Karena di satu sisi hidupnya begitu tertekan, jiwanya begitu tertekan, dan dia nantikan pertolongan Tuhan, tetapi di sisi lain belum juga datang ke pertolongan Tuhan. Lalu kemudian musuh-musuhnya mulai mengejek, di mana Allahmu, di mana Allahmu? Saudara, hari ini dalam kehidupan nyata kita, dalam masalah persoalan beban yang sedang menindih kehidupan saudara, dan persoalan itu hari demi hari sepertinya makin sulit, makin rumit dan makin berat. Saudara mengharapkan pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Pertolongan Tuhan tidak kunjung datang. Dan kemudian orang-orang baik berbicara maupun tidak berbicara, sepertinya mereka mengejek dengan berkata, di mana Allah itu? Katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan maha pengasih, katanya Tuhan pasti menolong. Di mana Tuhannya yang katanya ajaib, yang baik, yang pasti menolong itu? Kenapa masalahnya tidak diselesaikan oleh Tuhan? Mungkin itu yang saat ini saudara sedang alami. Masalah saudara berlarut-larut, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, dan sepertinya Tuhan tidak mengulurkan tangan untuk menolong saudara. Sampai-sampai orang berkata, di mana Allahnya? Dalam situasi yang demikian saudara, satu hal yang saya dan saudara harus pahami, harus imani saudara, harus pegang, yaitu bahwa Allah adalah penolong bagi kita. Di ayat 6 pemazmur ini menegaskan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekalipun dalam jiwa yang tertekan, pemazmur ini sadar bahwa hanya Tuhanlah yang akan mampu menolong dia. Hanya Tuhanlah
yang menjadi penolong di dalam hidupnya. Dia berkata, Tuhanlah penolongku dan Allahku. Kemudian di ayat 12 dia juga kembali mengulang, saudara. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Apapun keadaannya, apapun yang terjadi, apapun kondisi yang sedang saudara hadapi saat ini, saudara, satu hal yang harus saudara pegang, satu hal yang harus saudara imani dan yakini, bahwa Tuhan adalah penolong dan Allah, saudara. Sekalipun sepertinya mustahil saudara mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ketahuilah dan percayalah bahwa Tuhan itu pasti akan menolong. Sama seperti pemazmur ini, di tengah jiwa yang gundah gulana, di tengah jiwa yang tertekan, di tengah orang-orang mengejek di mana Allahmu karena pertolongan Allah belum kunjung tiba. Tetapi dalam situasi yang demikian dia tetap percaya bahwa Tuhanlah pertolongannya, bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Saudara, saat ini tetap percaya apapun situasinya, apapun kondisi yang saudara alami dalam kehidupan saudara, tetap percaya bahwa Tuhanlah yang akan menolong kehidupan saudara. Dia pasti akan menolong kehidupan saudara. Dia tidak meninggalkan saudara. Tidak untuk selamanya dia biarkan kita, saudara. Dia peduli akan kita. Sesulit apapun itu, seberat apapun itu, tetap percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan daripada Tuhan? Apa yang menjadi alasan sehingga pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan? Selama ini orang mengejek di mana Allahmu, di mana Allahmu, di mana Allahmu. Tapi pada akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya yang saya rindu kita renungkan bersama untuk kita terapkan dalam hidup kita adalah, apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya? Kita akan lihat beberapa hal, saudara. Yang pertama di ayat 2 dan sampai ayat yang keempat. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Saudara, di tengah-tengah jiwa yang gundah gulana, di tengah-tengah orang mempertanyakan di mana Allahmu, pemazmur ini membuktikan bahwa dia tetap mencari Tuhan, dia tetap merindukan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, saudara, dia benar-benar mengalami pertolongan Tuhan. Dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Di dalam konteks Timur Tengah sana, saudara, kalau dikatakan seperti rusa merindukan sungai yang berair, itu artinya pada masa itu ada masa kering, ada masa musim kemarau, di mana sungai-sungai pun menjadi kering. Di sanalah rusa-rusa begitu merindukan sungai yang berair. Sekian lama tidak merasakan air, sekian lama tidak mengkonsumsi air karena tidak ada air. Sungai-sungai menjadi kering. Bayangkan, saudara, di padang gurun yang panas terik, di padang gurun yang kering, lalu kemudian tidak ada air. Bagaimana rusa itu merindukan air itu, betapa rindunya dia supaya ada sungai yang mengalirkan air. Dan pemazmur ini menggambarkannya demikian, untuk mengungkapkan dan menggambarkan bahwa betapa rindunya dia akan Tuhan. Sama seperti rusa merindukan air,
merindukan sungai yang berair, sungai yang kering. Saudara, itu yang dilakukan oleh pemazmur ini dalam situasi yang gundah gulana. Air mata menjadi makanan siang dan malam, menangis karena situasi yang ada. Tetapi namun demikian, tangisan itu adalah tangisan kerinduan akan Tuhan. Kerinduan kepada Allah untuk melakukan mukjizat, untuk melakukan perkara yang besar. Jadi saat hatinya gundah gulana, saat jiwanya tertekan, pemazmur bukannya putus asa, saudara. Yang banyak kali terjadi adalah ketika situasi begitu berat, banyak orang akhirnya putus asa dan menyerah. Tetapi pemazmur, ya masalahnya memang berat, jiwanya memang tertekan. Lalu kemudian orang-orang mengejek dia, membuat situasi makin sulit. Ya memang sepanjang hari, siang dan malam ada air mata yang berderai oleh karena situasi yang ada. Tetapi namun demikian dia tidak putus asa. Namun demikian dia malah merindukan Tuhan dengan kerinduan yang paling dalam. Seperti rusa merindukan sungai yang berair. Kerinduannya begitu dalam. Air mata yang mengalir itu adalah air mata kerinduan kepada Tuhan. Jiwa yang gundah gulana itu tetap merindukan Tuhan. Jiwa yang tertekan itu tetap merindukan Tuhan. Itu sebabnya pada akhirnya dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, saat saudara mengalami jiwa yang gundah, jiwa saudara tertekan, masalah saudara berat, situasi hidup saudara berat, jangan pernah putus asa, saudara. Dalam situasi yang demikian tetap rindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap cari Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetap haus akan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan melihat pertolongan daripada Tuhan. Saya sudah begitu banyak melihat anak-anak Tuhan yang tidak menyerah dalam situasi sulit. Anak-anak Tuhan yang terus berjuang dalam situasi yang berat. Mereka tetap rindu Tuhan. Ibadahnya tidak berkurang, malah bertambah saat situasinya semakin sulit. Ibadahnya makin sungguh di hadapan Tuhan. Kehausannya akan Tuhan makin nyata saat-saat sulit yang dia alami. Dan pada akhirnya benar, pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Saudara, saat ini rindukanlah Tuhan. Apapun yang menjadi situasi hidup saudara, rindukan Tuhan dalam hidup saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh pemazmur ini, kita lihat di ayat yang kelima, di mana dia berkata, inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang kedua yang kita lihat di sini adalah pemazmur ini menjadi yang terdepan dalam beribadah. Karena dia berkata, dalam perjalanan menuju rumah Allah, dalam kepadatan manusia menuju rumah Allah, aku berjuang menjadi yang terdepan. Bagaimana dalam kepadatan manusia itu dia melangkah mendahului mereka datang ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai. Artinya apa, saudara? Dalam situasi yang tertekan, jiwa yang gundah gulana, untuk datang beribadah dia tetap menjadi yang terdepan. Untuk datang beribadah tetap menjadi sukacitanya, karena dia berkata dengan sorak-sorai dia datang ke rumah Allah. Menjadi yang terdepan dia datang ke rumah Allah. Saudara, kalau jiwamu tertekan karena masalah persoalan hidupmu berat, jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi yang terdepan dalam beribadah. Jadilah yang terdepan. Sebagai bukti kerinduannya kepada Tuhan, dia menjadi yang terdepan dalam beribadah. Dia dahului orang lain
untuk beribadah. Ibadahnya itu lebih daripada orang lain. Nah saudara, hari ini bagaimana dengan ibadah saudara? Kalau saudara merindukan pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, maka jadilah yang terdepan dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah ibadah saudara melebihi dari ibadah orang lain. Doa saudara melebihi dari doa orang lain. Persekutuan saudara dengan Tuhan melebihi dari orang lain. Kehausan saudara untuk firman Tuhan melebihi dari orang lain. Saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan hari-hari saudara. Tujuan dari pembuatan channel ini saudara adalah supaya setiap saudara bisa beribadah kepada Tuhan setiap hari melalui channel renungan ini. Baik pagi, baik malam. Kalau renungan malam ada di channel ini saudara, channel audio Alkitab. Sedangkan untuk renungan pagi ada di channel Renungan Penyejuk Jiwa. Saya rindu setiap hari melalui channel renungan ini saudara dipandu untuk terus setia beribadah kepada Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan. Di dalam channel ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita juga berdoa bersama, mendoakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Konsisten dalam beribadah kepada Tuhan saudara. Kalau orang lain mungkin beribadah hari Minggu, setelah itu sudah dia lupakan masalah ibadah, dia lupakan tentang firman, dia lupakan untuk berdoa. Baru kemudian minggu depan lagi dia datang lagi ke gereja, berdoa, mendengar firman. Lalu setelah itu kemudian dia lupakan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Tetapi bagi saya dan bagi saudara, biarlah kita berbeda. Biarlah ibadah kita itu lebih daripada semua orang lain. Biarlah ibadah kita itu konsisten setiap hari saudara, baik pagi, malam, pagi, malam. Saudara harus terus beribadah kepada Tuhan. Dan channel ini dan channel renungan pagi juga merupakan channel yang akan menolong saudara untuk terus beribadah kepada Tuhan. Jadilah yang terdepan dalam ibadah saudara. Jadilah yang terdepan dalam doa saudara. Konsistenlah dalam beribadah kepada Tuhan. Sediakan waktu saudara setiap pagi, setiap malam untuk merenungkan firman Tuhan melalui channel ini, untuk berdoa bersama melalui channel ini. Ajak keluarga saudara, supaya keluarga-keluarga saudara juga menjadi keluarga yang akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena suami, istri, dan anak-anak bersama-sama, bergandengan tangan, menjadi yang terdahulu dalam beribadah. Kuat dalam ibadah, kuat dalam persekutuan dengan Tuhan, kuat dalam perenungan firman Tuhan, kuat dalam doa bersama. Dan silahkan di-share atau bagikan renungan ini kepada keluarga saudara, kepada orang-orang yang saudara cintai, supaya mereka juga punya media untuk setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan ini saudara, jiwa-jiwa akan diberkati karena firman Tuhan ini digali secara objektif dan sistematis dan gampang untuk dipahami. Jadilah anak-anak Tuhan yang menjadi yang terdepan dalam ibadah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat dan mengalami pertolongan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan pemazmur ini sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan saudara? Di ayat 4 dikatakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Saudara, pemazmur ini sujud di kaki Tuhan dan berderai air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia menjadi yang terdepan dalam beribadah. Dia menjadi yang terdepan dalam sujud di kaki Tuhan. Dan siang malam air mata berderai di kaki Tuhan. Menangis berdoa di kaki Tuhan. Di dalam channel ini saudara juga terus ditopang untuk menangis berdoa bersama di hadapan Tuhan. Menangis dan berdoa bersama di kaki Tuhan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, biarlah air mata saudara menetes di kaki Tuhan, bukan di tempat yang lain. Karena hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata. Itu sebabnya air mata itu akan berguna jika itu menetes di kaki Tuhan. Biarlah setiap hari saudara, air mata ini mengalir di kaki Tuhan.
Dalam situasi apapun, situasi yang berat, yang membuat air mata mengalir, itu tidak akan mengalir sia-sia, tetapi air mata itu mengalir di kaki Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, di ayat yang ke-6 di sana dikatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang berikutnya yang ditegaskan di sini saudara, bahwa dia mengarahkan jiwanya yang sedang tertekan untuk berharap kepada Tuhan. Nah, ini yang sangat penting saudara. Banyak orang saat masalahnya berat, saat bebannya berat, dia malah membuat jiwanya semakin tertekan. Saat masalahnya berat, dia mencari solusi yang membuat jiwanya semakin tertekan, jiwanya semakin gundah. Tetapi pemazmur ini berbeda saudara. Dia mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena saat jiwanya tertekan, dia arahkan jiwanya itu untuk berharap kepada Tuhan. Dia arahkan jiwanya untuk menantikan pertolongan Tuhan, mengharapkan pertolongan Tuhan. Kalau hari ini jiwa saudara sedang gundah oleh karena masalah, oleh karena persoalan, jangan tambah kegundahan jiwa saudara dengan tindakan-tindakan yang tidak benar, dengan sikap yang tidak benar. Ada orang yang saat dia mengalami situasi yang sulit, dia begitu tertekan dan dia sepertinya memupuk ketertekanan itu dengan hidup menyendiri. Dia memupuk ketertekanan itu dengan menyiksa diri, sehingga hidupnya, hatinya, jiwanya semakin tertekan dan semakin tertekan. Kalau hari ini jiwamu tertekan oleh karena masalah dan persoalan, jangan tambah ketertekanan jiwamu dengan tindakan-tindakan yang tidak benar. Tapi dalam ketertekanan itu, berbicara dan arahkanlah jiwamu untuk berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, saudara, pengharapan itu tidak akan pernah sia-sia. Tetap ada harapan. Saya mengalami, saudara, dalam perjalanan kehidupan saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Satu kali ketika istri saya mengalami sakit parah. Pada saat itu, saudara, ada masa-masa dia mengalami ketertekanan yang sangat dalam. Dia mengalami keputusasaan yang sangat dalam oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Dia sakit parah. Ketika dia lihat anaknya masih kecil, dia menjadi sangat tertekan. Dia melihat anak-anak itu dan begitu mengasihi anak itu dan menangis ketika melihat anak itu, ketika dia lihat penyakitnya semakin parah. Dalam ketertekanan itu, saudara, saya memotivasi dia. Saya melakukan hal-hal yang bisa memotivasi dia. Selalu berdoa, saudara, ketika dia menangis. Saya memegang tangannya, saya memeluk dia, kami berdoa bersama, kami menangis bersama. Setiap kali dia merasa tertekan, saya ambil, pada waktu itu belum ada media sosial seperti sekarang, saudara. Sehingga pada waktu itu saya ambil CD, di mana CD itu adalah CD-CD KKR yang merupakan rekaman KKR. Benny Hinn merupakan rekaman KKR hamba-hamba Tuhan yang lain, dan saya putar itu. Di sana ada terjadi kesembuhan mujizat daripada Tuhan. Saya suruh dia melihat itu supaya muncul pengharapan di dalam jiwanya, supaya muncul pengharapan di dalam hatinya. Sehingga apa yang terjadi, saudara, hari demi hari, sekalipun situasinya buruk, sekalipun situasinya sulit, dia semakin dikuatkan, dia semakin dikuatkan dan semakin dikuatkan. Sekalipun dia merasakan penyakitnya parah, tetapi dia semakin dikuatkan oleh karena motivasi, oleh karena dia melihat hal-hal yang membangkitkan jiwanya. Tetapi seandainya ketika dalam situasi seperti itu, saya melakukan hal-hal yang membuat dia semakin drop, saya malah menjadi suami yang tidak bertanggung jawab, saya menjadi suami yang menyalahkan keadaan, saya menjadi suami yang menambah keputusasaan dan sebagainya, maka dia akan semakin putus asa.
Tetapi ketika saya berperan sebagai suami yang memberi dia motivasi, yang mengarahkan dia untuk berharap kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah dia semakin kuat dan pada akhirnya dia disembuhkan. Hari ini apapun keadaan saudara, apapun situasi hidup saudara, arahkan jiwa saudara untuk berharap kepada Tuhan. Lakukan hal-hal yang membangkitkan pengharapan dalam hati saudara. Maka dengan demikian pada akhirnya saudara akan melihat pertolongan Tuhan. Kemudian yang terakhir saudara, di ayat 9 ini juga dikatakan Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, yang terakhir yang dilakukan oleh pemazmur ini, ketika jiwanya gundah gulana, ketika jiwanya tertekan, yang dia lakukan adalah dia berharap kepada Tuhan. Dia tetap berdoa kepada Tuhan, di mana dia berkata bahwa dia menaikkan doa-doa di malam hari. Ketika di siang hari dia merasakan dan mengalami kasih setia Tuhan, pada malam hari dia naikkan doa, dia naikkan doa lagi kepada Tuhan. Artinya tetaplah berdoa dan berharap kepada Tuhan. Naikkan doa-doa permohonan kepada Tuhan sementara jiwa gundah gulana. Itu yang dilakukan oleh pemazmur ini saudara, sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini apa yang saudara alami dalam hidup saudara? Adakah saudara mengalami ketertekanan dalam jiwa saudara? Adakah saudara mengalami saat ini jiwamu gundah oleh karena masalah, persoalan, beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara? Sehari ini saudara, dengar, ada Tuhan yang akan menjadi penolong dalam kehidupan saudara. Dalam situasi gundah yang dialami oleh pemazmur ini, pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini pun ketahuilah bahwa Tuhan yang sama yang menolong pemazmur ini juga akan menolong kehidupan saudara. Yang harus saya dan saudara lakukan dalam situasi yang sulit, sementara jiwa gundah gulana oleh karena masalah dan persoalan hidup. Yang pertama, tetap rindu dan haus akan Tuhan apapun yang terjadi. Tetap rindu dan haus akan Tuhan. Yang kedua, jadilah anak Tuhan yang terdepan dalam ibadah saudara, dalam mencari Tuhan. Jadilah yang terdepan. Yang ketiga, menangislah di kaki Tuhan. Ketika engkau merasa begitu tertekan, menangislah di kaki Tuhan. Biarlah tetesan-tetesan air matamu itu menetes di kaki Tuhan, karena hanya Tuhan yang tahu bahasa tetesan air mata. Kemudian berikutnya, fokuskan diri untuk berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa, tapi arahkan diri saudara untuk berharap kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Kemudian yang terakhir, tetap berdoa saudara. Tetap berdoa. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah saudara mengalami Tuhan menjadi penolong dalam hidup saudara saat jiwa saudara gundah dan tertekan oleh karena masalah persoalan hidup saudara. Dan itu akan terjadi ketika saudara mengambil komitmen untuk melakukan firman Tuhan, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Biarlah pesan-pesan firman Tuhan hari ini, prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan hari ini kita terapkan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami telah merenungkan firman-Mu dan kami telah belajar bahwa Engkaulah Tuhan pertolongan. Engkau Allah yang sanggup menolong. Engkau Allah yang pasti menolong umat-umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan, dalam situasi gundah yang kami alami, dalam hati kami bingung, dalam situasi yang sulit dalam kehidupan kami mau melakukan firman-Mu. Ajar anak-anak-Mu ini menjadi pelaku firman-Mu dengan tetap rindu dan haus akan Engkau.
Biarlah apapun yang terjadi, hati kami tetap rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Buat semua, jamah semua anak-anak-Mu, tuntun semua anak-anak-Mu untuk mereka menjadi yang terdepan dalam ibadah mereka, persekutuan mereka kepadamu dalam mencari Engkau. Biarlah anak-anak-Mu menjadi yang terdepan. Biarlah saat kami tidak bisa menahan air mata kami mengalir di kaki Tuhan. Karena Engkau Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Dan kami akan arahkan jiwa kami. Kami tidak akan biarkan jiwa kami tertekan, terus tertekan. Tetapi kami akan arahkan jiwa kami untuk berharap kepada Tuhan. Dan kami akan terus berdoa dan terus berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan nyatakan janji firman-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa bersama sebelum kami beristirahat. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Engkau terus hadir bersama kami, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah kami. Kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu dalam doa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi. Apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara. Serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan. Berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli. Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu. Dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu. Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong.
Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini. Mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tangan-Mu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tangan-Mu ya Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus.
Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anakmu yang mengalami sakit kanker dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anakmu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anakmu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepadamu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan. Jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan.
sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai, berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka
orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan, tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan, jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, jamah semuanya. Ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan, buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan, ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan, tolong, Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami.
supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju. Dalam nama Tuhan Yesus, negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini. Dalam nama Yesus, berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gereja-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gereja-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik.
Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar. Dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.